أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها الذين اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah karena kita diberikan kesehatan. Yang paling utama kita bersyukur bisa berada di sini pertama, masih bisa melaksanakan ibadah berjamaah dari mulai ibadah sholat isya dilanjutkan dengan tarawih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita disehatkan dan mudah-mudahan kita lakukan pada kawan-kawan yang belum kesini barangkali karena kesehatan dan tadi doakan semoga sehat dan semoga bisa memakmurkan dalam bulan Ramadan ini. Sholawat dan salam semoga kita lakukan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, kepada para ulama dan juga pada pewaris jalan Nabi sampai akhir kiamat nanti. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah, kita telah memasuki ke-9 Kami ingatkan kepada Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, kita ingatkan kewajiban untuk penyempurnaan ibadah kita yaitu dengan upaya zakat fitrah. Nah, ini masalah zakat fitrah itu para ulama ada berbagai gue juga 10. Biasanya gue. Namun kita di sini yang penting adalah 2, kalau misalnya saya salah mau dikoreksi. Jadi kira-kira kita mengambil 2,5 kilogram makanan pokok. Nah, tinggal ibu-ibu kalikan, nah PKM ini masih mungkin di angka 1.500 dari makanan pokok. Kemudian yang lainnya juga mudah-mudahan kita dalam Ramadan ini menjadi bersih seluruh harta kita. Jangan lupa untuk membayar zakat mal, ya. Zakat mal setara dengan bulan tahun mencapai nisab, yaitu kira-kira setara dengan 98 gram harga emas. Nah, karena itu Bapak sekalian ada di sini, ya tinggal dikalikan saja. Silakan. Di KMI sudah memiliki tempat-tempat untuk disalurkan, insya Allah tepat sasaran dari tempat pemakaian. Insya Allah yang bagi rekan-rekan yang bukan rekan bagi warga kaum duafa yang ada di Indonesia, berbagai miskin yang ada di Indonesia. Itu saja mungkin pengumuman untuk mengingatkan para hadirin sekalian. Selanjutnya silakan rohani kali ini kita persilakan Bapak Ustadz untuk menyampaikan silakan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Bapak Ibu, dalam riwayat yang agak panjang di dalam Sahih Muslim bab Fathul Wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal mula turunnya wahyu. Memang di bulan Ramadan ini saat diturunkannya Al-Quran. Nah, pada saat diturunkan yang pertama kali itu ada sebuah cerita yang tidak banyak diceritakan, karena biasanya orang kalau menceritakan tentang nuzulul Quran itu hanya bicara soal tahanut atau menyepi di Gua Hira, kemudian turun wahyu yang pertama, Iqra dan seterusnya. Tetapi peristiwa setelah wahyu itu turun, itu ada episode yang menarik sekali, yang
ini sangat psikologis sekali, Pak. Justru peristiwa setelah turunnya wahyu yang pertama. Jadi ceritanya di hadis yang agak panjang itu diriwayatkan dalam Sahih Muslim bab Fathul Wahyi, awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika itu kan Nabi merenung di Gua Hira, kemudian turun malaikat Jibril membawa wahyu. Yang kita kenal biasanya Nabi suruh membaca Iqra, lalu ma'an Nabi Qori dan seterusnya sampai 3 kali, lalu didekap. Nah, ada peristiwa setelah itu. Ternyata Nabi itu ketika, ya mungkin karena memang belum pernah ketemu sebelumnya ya dengan malaikat Jibril. Jadi ketika ketemu dan kemudian mendapatkan wahyu, itu rupanya beliau dalam keadaan takut, Pak, dan keadaan takut. Jadi takut, nah karena takut kemudian beliau pulang. Sampai di rumah itu tidak bisa bicara. Nah, mungkin saking situasi psikologisnya sangat terkejut dengan datangnya wahyu itu, lalu tidak bisa cerita banyak, hanya diam saja sambil dalam keadaan ketakutan. Begitu sampai di rumah, yang pertama kali dikatakan kepada Ibu Khadijah adalah Zammiluni, Zammiluni. Jadi selimuti aku, selimuti aku. Jadi begitu pulang, Pak, itu dalam keadaan agak takut, dingin, gitu. Kemudian minta diselimuti. Zammiluni, Zammiluni. Laqad khashitu ala nafsi, aku takut sekali. Gitu kata Nabi. Jadi pulang minta diselimuti. Jadi barangkali memang manusiawi, Pak. Jadi kalau bapak ada persoalan itu yang dicari ibu. Tapi kalau persoalannya sudah hilang, pergi lagi. Lupa lagi sama ibu. Tapi kalau lagi sakit gitu ya Bu, oh datangnya sama ibu. Nabi juga begitu. Begitu dalam keadaan takut, pulang ketemu Ibu Khadijah itu juga mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Aku dalam keadaan yang takut sekali. Takut khashitu ala nafsi. Nah, yang menarik, Pak, ketika kemudian telah diselimuti, Rasulullah menjadi lebih tenang. Kemudian Ibu Khadijah itu mengatakan begini, wallahi, demi Allah, ma yuzikallahu abadan, Allah tidak akan tidak usah khawatir, Allah itu tidak akan pernah mencelakakan Anda. Wallahi ma yuzikallahu abadan, selama-lamanya. Jadi caranya Ibu Khadijah menenangkan hati suaminya itu begitu, tidak usah khawatir, wallahi, demi Allah, Allah itu tidak akan pernah mencelakakan, tidak akan pernah menghinakan Anda. Ada alasannya, ada 5. Nah, ini yang mungkin perlu kita nanti jadikan teladan. Kenapa Allah tidak mungkin mencelakakan Nabi yang disebut oleh Ibu Khadijah? Yang pertama adalah innaka latasilur rahim, karena Anda adalah ahli silaturahmi. Jadi rupanya Bapak Ibu, kenapa Ibu Khadijah yakin betul bahwa Allah itu tidak akan pernah mencelakakan Rasulullah, itu karena satu, innaka latasilur rahim, karena engkau adalah ahli silaturahmi. Jadi yang pertama resepnya itu silaturahmi, menyambung hubungan persaudaraan. Jadi kalau orang yang gemar menyambung tali persaudaraan itu akan dijaga oleh Allah. Nah, yang menarik dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu kan silaturahim. Sila itu nyambung, ar-rahim itu kasih sayang, kekeluargaan. Jadi silaturahim itu sebetulnya menyambung ukhuwah, Pak, menyambung persaudaraan. Nggak ada talinya, Pak. Tapi dalam bahasa Indonesia penerjemahannya selalu menyambung tali persaudaraan. Kita kan tidak pernah memperhatikan, Pak. Tahu-tahu ketemu ada tali itu dari mana? Setelah saya perhatikan dalam bahasa Indonesia terjemahan silaturahim itu biasanya menyambung tali persaudaraan. Padahal dalam bahasa Arab nggak ada talinya itu, Pak. Rupanya itu cara masyarakat Indonesia menjelaskan kalau soal sambung menyambung itu seperti tali, Pak.
Jadi yang jadi persoalan kenapa kita ini silaturahminya agak bermasalah, kadang-kadang karena talinya pendek, Pak. Jadi kalau disambung itu lepas lagi, Pak. Susah nyambungnya karena talinya pendek. Ibarat petasan itu subuhnya pendek, Pak. Mudah sekali disulut. Nah, di pengalaman kita sehari-hari, kenapa disebut silaturahim itu diterjemahkan dengan menyambung tali persaudaraan? Itu karena yaitu urusan tali ini kadang-kadang jadi masalah, Pak. Karena banyak orang yang punya talinya cuma pendek, jadi disambung susah, Pak. Udah dibujuk-bujuk, dibikinkan acara, nanti masalah lagi karena talinya pendek. Coba kalau talinya panjang, itu nyambungnya jadi gampang. Nah, mudah-mudahan puasa ini bisa memperpanjang tali kita, Bu. Talinya jadi panjang, jadi gampang, Bu. Mau disambung, mau dengan siapapun itu enak. Karena kalau orang yang sulit disambung itu, Bu, pada praktiknya agak repot, Bu. Jadi misalnya ada kepanitiaan, terus dibagi-bagi antar departemen, terus diminta, Ibu nanti tolong ya membantu di sana. Sering kan pertanyaan begini, saya sama siapa? Nah, ketika dikasih tahu sama itu, enggak, saya kalau sama itu. Padahal kalau ahli silaturahmi mau dengan siapapun ya nggak ada masalah, kita bisa bekerja sama dengan siapapun, termasuk dengan orang yang sulit sekalipun. Itu yang pertama. Jadi Nabi itu disifati oleh Ibu Khadijah ahli silaturahim. Innaka tasilur rahim. Engkau adalah orang yang sangat gemar bersilaturahim. Jadi kalau orang itu gemar bersilaturahim, silaturahmi kata di hadis yang lain kan memperpanjang umur, nambah rezeki, Mas. Oh iya, Pak, nambah rezeki. Karena kalau kita sering silaturahim itu dapat pelajaran banyak, kan, Pak. Saya silaturahmi ke sini, saya dapat pelajaran banyak sekali, Pak. Bagaimana di sini orang badannya bagus-bagus, sehat-sehat, karena rajin jalan kaki, rajin sepedaan. Kemarin di UGM itu saya tarweh di sebelah Profesor Arma Abdullah. Kalau Bapak Ibu masih ingat, beliau dulu mantan Rektor IKIP Jogja, Profesor Arma Abdullah. Ternyata masih sehat, Pak. Saya agak terkejut, sudah lama tidak ketemu beliau. Lalu beliau tarweh di sebelah saya. Saya tanya, Bapak usia berapa? Berapa, Mas? Kalau menurut Anda berapa? Ya, berapa, Pak? 80 berapa? Beliau menjawab 87, Pak. Jadi 87, Pak, masih sehat, tarwah itu masih nggak pakai teken, nggak pakai apa, tongkat, nggak pakai tongkat, masih sehat, badannya masih bagus, 87 tahun, Pak. Kemudian beliau cerita, ya saya rajin olahraga, saya disiplin. Susah ya disiplin ya, beliau bilang ke saya begitu, susah ya disiplin, menghilangkan malas. Nah karena rutin itu kemudian beliau menjadi sangat sehat, Pak. Nah saya silaturahmi begini ini juga kemudian saya dapat pelajaran. Nah itu kan pasti nanti kalau saya lakukan akan menambah kesehatan saya. Nah rezeki, nambah rezeki itu juga dalam makna yang sangat luas, Pak. Saya kesini, saya bertemu dengan Bapak Ibu, saya dapat banyak saudara. Nah, Bapak Ibu ketemu saya di sini, Bapak juga nambah saudara satu. Kalau nanti ke Jogja, siapa tahu tersesat ke Jogja, mau cari kuliner yang enak, maka bisa tanya saya kan. Pokoknya kalau silaturahim itu rezekinya banyak. Bahkan suatu kali saya mendapatkan rezeki yang luar biasa karena efek silaturahim ini, Pak. Saya punya teman SMA dulu di Jogja, dan silaturahmi itu saya jaga betul. Jadi kami sudah seperti keluarga sendiri, Pak. Meskipun itu hanya teman sekolah, SMA dulu, tapi sampai sekarang masih seperti saudara sendiri. Kalau dia ke Jogja, pasti dia ke rumah saya. Kalau saya ke Surabaya, pasti ke rumah teman ini, ya teman sekolah dulu, Pak. Karena pertemanan ini masih terus saya pelihara sangat akrab. Suatu kali saya mendapatkan betul-betul rezeki yang luar biasa karena waktu itu Pak Malik Fajar, Pak Menteri waktu itu mantu, Pak, di Surabaya.
kebetulan waktu di Surabaya itu pas long weekend, hari libur panjang begitu, semua tiket habis Pak. Pesawat habis, kereta habis, bis habis, travel habis, sudah semua tiket yang ke Surabaya itu habis Pak. Saya cari, saya dapat tiket pesawat cuma berangkatnya, tapi pulangnya nggak ada Pak. Pulang lebih sulit lagi. Nah saya bareng dengan, karena waktu itu yang bantu menteri pasti kan pejabat-pejabat daerah, terutama yang berkaitan dengan pendidikan juga diundang. Nah yang ingin saya ceritakan begini, sampai di Surabaya karena saya cuma punya tiket berangkat, saya telepon teman saya yang di Surabaya, Cak, ini saya punya tiket berangkat tapi tidak bisa pulang karena nanti gimana pulangnya? Gimana menurut sampai? Dia menjawabnya, udah berangkat saja, nanti pulangnya urusan saya. Wah dia dengan gaya Surabayaan itu style yakin, udah pokoknya nanti pulang urusan saya. Ya sudah, karena teman sudah bilang begitu, saya berangkat Pak. Sampai di Surabaya, sudah jadwal paten selesai, dan disebut teman ini, udah bawa tiket Pak, tiketnya. Di resepsi, saya ketemu banyak pejabat di Jogja, gubernur dan lain-lain. Pulang kapan Pak? Wah besok ya Mas, nggak bisa pulang langsung, nggak dapat tiket, nggak ada. Jadi para pejabat itu terpaksa menginap karena nggak dapat tiket Pak. Saya yang bukan pejabat waktu itu bisa langsung pulang karena teman sudah membelikan tiket. Ketika tiket itu mau saya ganti uang, itu dijawab dengan bahasa yang indah sekali. Uang Jogja tidak laku di sini. Tahu aja. Jadi nggak mau dibayar Pak. Sudah dapat tiket nggak mau dibayar. Itu loh Pak silaturahmi ya. Persaudaraan itu lalu dipelihara. Gitu Pak. Nah uang Jogja nggak laku di sini. Nah bawa aja. Oh, nih tiketnya. Sudah dapat tiket pulang, nggak bayar Pak. Sementara bos-bos saya nggak bisa pulang Pak karena nggak dapat tiket. Jadi lebih enak ya silaturahminya baik Pak. Kadang-kadang kita bisa dapat privilege yang luar biasa karena persahabatan. Nah rupanya saya tanya, sampean dapat? Saya di Jogja nggak dapat. Oh, gampang di sini teman-teman saya orang travel. Oh ya sudah aman. Jadi rupanya antara persahabatan itu kemudian juga memunculkan rezeki yang indah sekali. Jadi yang pertama tadi kata Ibu Khadijah, innaka lanasilur rahim, ahli silaturahim. Maka jangan sampai hanya karena perbedaan pilihan, hanya karena perbedaan baju, yang satu putih, yang satu kotak-kotak, kemudian silaturahminya menjadi terputus. Karena kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi itu statementnya jelas sekali Pak. Silaturahmi, menyambung silaturahmi itu hukumnya wajib. Memutus silaturahmi itu hukumnya haram. Jelas sekali di tafsir itu. Nah kita ini kadang-kadang nggak memperhatikan itu, dengan yang tidak sependapat atau dengan yang tidak kita sukai lalu silaturahmi itu diputus. Bahkan dalam keluarga pun kadang-kadang ada persoalan silaturahim, mungkin dengan anak sendiri, dengan saya punya tetangga Pak, karena nggak cocok itu kemudian betul-betul diputus Pak. Kalau dalam bahasa Jawa sering disebut hilang-hilangan oksiji gitu Pak. Udah kehilangan telur satu ya, nggak apa-apa. Pernah sampai seperti itu. Jadi anaknya itu sudah dianggap bukan anaknya, bukan main. Padahal ayatnya, hadisnya dan keputusan para ulama jelas sekali. Menyambung silaturahmi itu hukumnya wajib. Memutus silaturahmi itu hukumnya haram. Jadi soal silaturahmi ini jangan main-main Pak. Jadi sedapat mungkin kita sambung. Makanya meskipun orang lain memutus, kita dianjurkan oleh Nabi untuk terus menyambung. Yang pertama soal silaturahim. Yang kedua, setelah innaka lanasilur rahim, itu kemudian yang kedua watahmilulkan. Watahmilulkan itu apa bahasa Indonesianya apa? Kalau bahasa Jawanya itu legan golek omongan.
Jadi tahmilul kal itu membawakan beban orang. Jadi mau mengerjakan beban orang lain. Itu namanya wa tahmilul kal. Jadi yang kedua, kenapa Ibu Khadijah yakin betul bahwa Rasulullah itu tidak mungkin akan dicelakakan oleh Tuhan? Itu karena Rasulullah itu orangnya entengan membantu menyelesaikan persoalan orang lain. Ringan tangan. Kalau ringan tangan gini Pak. Ringan tangan itu ya sering diterjemahkan dengan mudah Pak? Mudah pukul. Ringan tangan. Mungkin apa bahasa Indonesianya ya Bu? Meringankan beban. Ya, meringankan beban orang lain. Meringankan beban orang lain. Ya. Ringan membantu meringankan beban orang lain. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan begini Pak, man arada an tustajaba da'watuhu wa an tusyaba qurbatuhu falyufarrij an musirin. Siapa yang ingin doa-doanya dikabulkan dan dibebaskan dari kesulitan hidup, falyufarrij an musirin, maka hendaklah ringan membantu menyelesaikan persoalan orang lain. Jadi kalau kita ini entengan Pak, ringan berbagi, ringan membantu, itu mungkin bukan job kita, tapi kita sudah selesai apa yang bisa kita bantu. Kadang-kadang ada yang strict sekali kan Pak, itu kan job desk-nya nggak ada. Wah, itu bukan tugas saya kan, kadang-kadang ada yang sangat strict begitu. Tapi kalau kita mau doa-doa, jadi bonusnya dua Pak dalam hadis yang lain itu, doa-doa kita akan dikabulkan dan dibebaskan dari kesulitan. Kalau orang hidup kok doa-doanya dikabulkan dan dibebaskan dari kesulitan, kurang apa lagi Pak? Enak sekali kan Pak, setiap kali kita berdoa dikabulkan. Saya belum berdoa, baru membatin. Wah, ini udara Tokyo ini enak sekali kalau pas seperti ini. Tiba-tiba diajak Bamil keliling-keliling. Nyambung kan Pak? Nyambung. Jadi kalau orang ringan berbagi, ringan membantu menyelesaikan persoalan orang lain itu, pertama doanya akan dikabulkan oleh Allah. Saya sering Pak mengalami seperti itu. Misalnya kalau kebetulan saya ini karena di rumah itu ada dulu teman dari Kulon Progo yang sering ikut di tempat saya. Di daerahnya itu penghasil durian Pak. Jadi kalau dia pulang dari Kulon Progo itu pasti pulang ke rumah saya bawa durian banyak Pak. Jadi kami ini di rumah biasanya pada suka durian. Nah yang sering saya rasakan itu begini, pas musim durian saya pulang dari kantor, di jalan itu lewat ada durian besar-besar itu. Wah, ini kalau beli durian asik juga. Baru begitu Pak, tapi karena waktunya tidak memungkinkan, tak bisa berhenti. Saya sampai di rumah teman saya yang Kulon Progo tadi itu sudah datang bawa durian. Pak, ya Allah, ini kita baru pengen aja sudah disediakan. Tidak tahu siapa yang menggerakkan dia kok pada saat panen itu kemudian dibawa turun ke kota untuk kita nikmati bersama. Ini kan Allah yang menggerakkan. Jadi di hadis tadi, kalau kita ingin doa-doa kita dikabulkan dan dibebaskan dari kesulitan, itu syaratnya falifarrij an musirin. Hendaklah ringan membantu menyelesaikan persoalan orang lain. Jadi berinisiatif untuk membantu. Saya di rumah punya teman pengusaha ini Pak, kaos sablon. Menurut teori ekonomi, ini mestinya sablonnya ini gak laris Mas. Karena ya hasilnya itu biasa ya, ini mungkin termasuk yang kelompok murah gitu ya, bukan sablon kaos yang bagus, tapi laris kan. Orang sampai heran, ini apa resepnya, padahal produknya itu enggak. Nah saking larisnya, kadang-kadang nggak tepat juga Pak, misalnya janji minggu jadi, di tengok belum jadi gitu, karena saking larisnya. Dan memang salah satu yang istimewa dari sahabat saya ini adalah orangnya itu baik sekali, ringan sekali Pak, membantu orang lain untuk menyelesaikan
menyelesaikan masalah. Jadi misalnya ada teman takmir itu yang kalau mengantarkan kondangan naik sepeda kemana-mana Pak ke mengurus takmir itu dia naik sepeda panas-panas naik sepeda. Nah, teman ini di rumahnya ada Vespa lama yang tidak dia gunakan. Itu begitu lihat yang ngantar kondangan itu naik sepeda, terus suruh berhenti dulu, minum, diajak ngobrol, ditawari Bu Mas mau pakai Vespa saya. Maksudnya apa Pak? Ya kalau nganterin undang-undang biar gampang. Vespanya yang gak dipakai di rumah ya suruh pakai orang itu. Jadi konkret gitu Pak, ringan sekali dia membantu. Ada temannya yang gak bisa bayar sekolah, dibayari. Padahal secara ekonomi dia juga gak hebat-hebat amat. Tapi karena yang seperti itu, Allah itu memberi gantinya luar biasa Pak. Jadi menurut teori ini gak laris, tapi nyatanya laris sekali Pak. Karena rupanya kebaikan hatinya itu yang menggerakkan orang untuk pesan di perusahaan teman saya ini. Jadi man arada antusnaja pada waduhu antusyafa kurbatuhu falifarrij musirin. Siapa yang ingin doa-doanya dikabulkan dan dibebaskan dari kesulitan hidup, maka hendaklah ringan membantu menyelesaikan persoalan orang lain. Nah, mudah-mudahan dengan puasa ini membuat kita menjadi lebih ringan untuk membantu orang lain. Apa yang bisa kita bantu? Bisa dengan ilmu, bisa dengan memberi kesempatan, memberi peluang, bisa dengan uang, bisa dengan apa saja yang bisa kita perbantukan kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan begitu maka doa-doa kita akan dikabulkan dan kita akan dibebaskan dari kesulitan hidup. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan selalu ada jalan keluar. Sebab di ayat itu jelas sekali kalau kita bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang dekat dengan Tuhan, yang takwanya bagus betul, itu nanti akan selalu diberi jalan keluar dari setiap kesulitan. Nah, karena ayat itu, maka teman saya punya cita-cita sederhana, Bang. Jadi orang itu aku pengen jadi orang yang pas-pasan saja. Pas pengen beli mobil, ada duitnya. Pas pengen jajan, ada yang ngajak gitu. Itu pengennya gitu ya, pas-pasan. Pas-pasan. Oh, apa? Ya pas dapat gitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan karena kebaikan kita itu, doa-doa kita dikabulkan dan kita dibebaskan dari kesulitan. Masih ada 3 KPI yang lain, tapi mungkin besok saja kita lanjutkan. Untuk malam ini 2 dulu. Pertama adalah ahli silaturahim, yang kedua adalah ringan membantu. Dalam bahasa Jogjanya itu legan boleh omongan Pak ya. Ringan mencari tambahan persoalan, karena ini sebetulnya persoalan orang lain, tetapi kita ringan untuk ikut membantu menyelesaikannya. Nah, rupanya begitu kita ringan membantu ikut menyelesaikannya, Allah nanti akan membalas ikut menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Yang tadinya mungkin setelah kita pikir itu masalahnya rumit sekali, ternyata kalau Allah berkehendak itu ada tangan-tangan yang kemudian tiba-tiba saja ikut membantu mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Nasrul minallah wal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Barangkali dari Bapak ini, Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan.
tadi, apakah ada batasan? Apakah itu hanya terbatas kepada sesama umat Muhammad atau hanya di luar kita juga, dan sampai di mana batasan untuk bisa memenuhi dari makna silaturahim membawa keberkahan umur dan rezeki. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Terima kasih Ibu. Idealnya seluas yang mungkin bisa kita jangkau. Karena dalam bahasa manajemen kan sebetulnya silaturahim itu kan networking kan. Networking, networking. Begitu networkingnya luas, maka peluang rezeki itu berkembang. Saya ingin memberi contoh Bu. Di beberapa perusahaan yang saya tahu, misalnya di Bukaka itu yang bikin Karbarata, itu milik keluarganya Pak JK, Pak Ahmad Kala. Itu sampai bikin policy begini. Jadi ini terjemahannya di dalam pekerjaan. Di perusahaan itu kalau stafnya pergi, itu membelikan tiketnya, duduknya itu tidak boleh jejer. Jadi kalau ada beberapa staf pergi, itu kan biasanya kita perginya rame-rame, hampir-hampiran, ngerumpi, nanti sampai kemana juga kita cuma misalnya bertiga atau berempat itu aja. Tapi kalau di situ enggak, tempat duduknya itu sengaja dipisah-pisah. Untuk apa maksudnya? Maksudnya adalah supaya di sebelahnya itu dia akan duduk dengan orang lain. Nah, disitulah dia akan berkenalan, disitulah dia akan berbicara, dan kemudian itu menambah jaringan. Siapa tahu di sebelahnya adalah buyer potensial atau relasi yang bisa bermanfaat buat perusahaan, misalnya gitu. Tapi kalau ngobrolnya cuma sesama kawan, ya asik aja Bu, cuma nggak tambah saudara, tambah teman. Ada cerita teman ini kehilangan mobil Bu di Jogja. Kehilangan mobil, orangnya ini kebetulan ikhlas. Ya sudah, aku sudah hilang, mau gimana lagi? Saya sarankan, enggak lapor polisi. Enggak Mas, nanti lapor malah tambah biaya. Sudah kehilangan mobil, tambah kehilangan biaya, belum tentu kembali. Sudah, kamu sudah hilang, sudah saya kunci, dia udah. Tapi ya ditinggal konsultasi, hilang ya sudah, dan diikhlaskan saja. Nah, kemudian dia naik pesawat, ada tugas ke Jakarta. Nah itu Bu, di sebelahnya itu orang lain. Nah ini ahli silaturahmi, dia ngobrol saja dengan di sebelahnya ini Bu. Kebetulan di sebelahnya ini bos sebuah perusahaan yang bonafit di Jakarta. Lalu dari obrolan itu si bos ini tertarik karena teman ini memang orang pinter. Bapak di Jakarta sampai kapan? Saya 2-3 hari Pak di Jakarta. Kalau besok ada waktu kan? Saya pengen silaturahmi. Saya ingin undang Bapak di kantor saya. Oh bisa Pak, karena kalau besok saya longgar. Nah diundang Bu, ini ke kantor bos ini. Sampai di kantor, semua direksi, semua staf dikumpulin, manajemen dikumpulkan, suruh nyeramain teman saya ini Bu. Nah ceramah selesai, pulang dikasih amplop. Nah karena amplopnya tipis, lalu oleh teman saya ini dimasukkan ke tas. Mungkin kalau amplopnya tebal pakai ditengok. Amplopnya tipis, langsung masuk ke tas. Mungkin dia juga nggak mengira apa yang ada di dalam amplop. Oh silaturahmi itu Bu, nggak berpikir soal profesional. Ini silaturahmi itu langsung dimasukkan dalam tas. Pulang. Nah beberapa minggu kemudian, nah ibu kan biasanya bersih-bersih Bu, rapi-rapi. Nah biasanya kalau bersih-bersih menata itu sambil dibuka kan Bu, siapa tahu isinya apa gitu. Nah pas ketemu ini ada amplop tipis. Nah tanya kepada Bapak, Pak ini apa ini kok ada amplop? Oh mungkin yang dulu kemarin itu dari Jakarta saya diundang terus diberi amplop. Boleh dibuka? Oh boleh. Dibuka Bu, ternyata isinya cek dan nolnya panjang. Nolnya banyak Pak.
Jadi cek dan nolnya banyak. Kata istrinya, loh mas, ini bisa buat ganti mobil kita yang hilang. Subhanallah. Nah, silaturahmi itu Bu, kalau dilihat dengan hati yang ikhlas, tidak membeda-bedakan apakah ini muslim, ini non muslim, Jepang, Indonesia Raya atau apa, itu semuanya kita anggap sebagai saudara. Itu jaringan akan menjadi sangat luas. Nah, di dalam psikologi, kekurangan banyak orang itu biasanya yang disebut dengan keterampilan sosial, ya, social skill. Salah satu keterampilan yang penting dalam hidup itu kan keterampilan sosial, relasi. Nah, keterampilan sosial ini salah satu indikatornya adalah yang disebut dengan building bond. Building bond itu kemampuan untuk menyambung hubungan baru, relasi. Nah, biasanya kita ini pertanyaannya misalnya begini Bu, kapan terakhir kita dapat sahabat baru? Itu biasanya udah lama tak tambah-tambah Bu. Atau nambahnya itu kalau bareng penataran atau bareng acara apa. Jarang yang secara sengaja setiap hari itu kita niati untuk nambah saudara, nambah teman, nambah jaringan. Jarang sekali. Jadi kadang kalau kita tanya teman-teman itu dalam minggu terakhir ini nambah teman berapa, setelah dihitung-hitung kok nggak nambah ya. Padahal peluang nambahnya itu kan banyak. Misalnya di kereta, di sebelahnya pasti ada orang lain. Kenapa kita tidak coba ajak bicara dan itu kemudian menjadi sahabat kita yang baru lagi? Di mana kita ketemu di jalan, bisa di toko, bisa di mana-mana. Ini yang namanya building bond. Nah, biasanya teman-teman di swasta karena tuntutan pekerjaan itu lebih proaktif untuk mencari relasi. Jadi istilahnya kalau kayak di asuransi itu kan setiap orang lalu diprospek loh. Setiap orang didatangi karena memang pekerjaan dia begitu. Nah, kalau itu menjadi habit kita, wah itu indah sekali Bu. Kita dengan siapapun selalu diajak kenalan. Satu diajak kenalan, dimulai kan itu dibangun. Karena jaringan itu ada dua. Kalau sudah coblosan bilang dua itu kan nggak apa-apa ya Pak. Karena yang pertama gitu kayak yang pertama hubungan itu harus dibangun. Tapi nanti yang kedua harus dipelihara. Nah, kelemahan kedua di kita ini, mau bangunnya sudah, tapi kadang-kadang tidak kita pelihara. Jadi misalnya kita udah tukaran kartu nama, tukaran kartu nomor HP, tapi kemudian kita tidak lanjut Bu. Nah, ini yang membuat jaringan itu tidak bertambah luas. Misalnya begini, di HP kita nomor kontaknya itu ada berapa ribu atau berapa ratus, kan banyak sekali Pak. Pertanyaannya, berapa persen yang secara aktif kita hubungi? Mungkin nggak sampai 10% Pak. Yang selebihnya tidak pernah dipelihara. Tidak pernah dipelihara Pak. Mungkin just to say hi atau apa gitu, jarang Pak. Jadi yang banyak di nomor kontak kita itu nomor-nomor tidak aktif Pak. Udah sekian bulan atau sekian tahun, bahkan ada yang masih ada, tapi tidak pernah kita kontak. Tapi kalau ini dipelihara Bu, wah luar biasa Bu. Saya dulu beli kendaraan di sales tertentu, tapi sales ini luar biasa menjaga silaturahmi Pak. Jadi setiap saya ulang tahun, dia kasih ucapan selamat. Meskipun tidak kasih kado apa-apa, Bu, cuma SMS saja. Selamat Pak, mudah-mudahan sukses selalu ya gitu. Nanti nomor saya udah mau habis pajaknya, dia SMS lagi, Pak, sudah mau batas pajak habis, mohon segera diurus. Atau kalau saya butuh apa-apa, itu dia cepat sekali. Bosnya Pak, nanti saya uruskan. Padahal itu tidak ada kewajiban dia untuk membantu saya. Bu, kalau nanti saya mau beli kendaraan lagi, siapa yang mau saya cari? Pasti sales yang baik itu yang saya hubungi. Mas, kalau ini ada nggak sekarang apa yang bagus? Balik kan begitu Bu. Jadi hubungan baik yang dijaga, yang dipelihara itu memang membawa rezeki betul. Nah, jadi dua hal itu, yang pertama memang sengaja kita bangun,
Dan yang kedua, apa yang sudah kita mulai, kita bangun, itu kemudian kita pelihara. Dengan silaturahmi. Mungkin sekarang dengan SMS-an, dengan chattingan, dengan apa saja, dengan FB, dengan itu kita bisa lakukan untuk menjaga silaturahmi. Saya pernah dapat berkah silaturahmi itu begini, Bu. Ini teman lama. Saya kalau ke Jakarta mampir ke rumah dia. Saya usahakan untuk kalau ada waktu saya mampir. Ya sekedar mungkin say hello gitu, habis itu pamit lagi. Nah suatu kali dia pulang haji, Bu. Saya pas ada tugas di Jakarta, saya mampir ke Bekasi. Rumah dia, wah akrab gitu sambil cerita-cerita. Karena dia Pipro di kementerian, dia masih punya banyak agenda. Tiba-tiba dia nyeletuk begini, Bu. Pas, bisa nggak nemeni pejabat saya ini untuk short course di Australia 1,5 bulan? Saya nggak yakin ini bapak-bapak ini kalau dikuliahi paham materinya, tahu bahasanya dengan baik. Bisa nggak membantu mendampingi bapak ini? Oh, saya jawabnya semangat sekali, Bu, karena waktu itu saya belum pernah ke Australia. Oh, bisa nggak? Oh, saya jawab mantap aja. Oh, bisa. Nah, sudah Mas nanti dikirim pasportnya, nanti kita urus. Bener, Bu, begitu diurus saya berangkat, padahal saya bukan pegawai departemen itu, saya nggak ada hubungannya sama sekali dengan kementerian itu, nggak ada. Hanya karena persahabatan. Nah, dia percaya saja gitu, ya sudah saya. Kenapa saya berani menjawab iya? Karena dalam pikiran saya nanti toh saya menjadi interpreternya kan di Australia, Bu. Pertama, profesornya pasti nggak bisa bahasa Indonesia. Yang kedua, pesertanya pasti bahasa Inggrisnya juga tidak begitu baik. Jadi kalau saya keliru-keliru sedikit, nggak ngerti lah kira-kira gitu. Jadi saya jawabnya siap gitu. Dan ternyata betul, profesornya juga sangat senang sekali saya jadi interpreter itu. Karena waktu saya terjemahkan, yang penting lancar meskipun sedikit ngawur. Ada yang nggak paham juga, atau Pak? Bahasa Inggris saya juga waktu itu masih pas-pasan. Saya lancar aja. Saya yakin. Lalu profesornya bilang excellent, adol, ya kan? Tapi karena tak paham, excellent. Terima kasih. Bapak-bapak pejabat juga begitu. Karena nggak paham yang di sana, apa yang saya terangkan kan percaya aja, Bu. Ya, meskipun melencang-melencang dikit, ya dimaafkan, Bu. Nah ini silaturahmi. Kalau kita niati dengan ikhlas, ya baik. Alhamdulillah semua ini happy, Bu. Kementeriannya puas katanya, gitu. Pesertanya juga senang, kita dampingi, kita layani. Nah, bapak-bapak pejabat ini kan kadang begitu jalan, Mas diantar ke pasar, Mas, nanti sampean yang nawar ya. Waduh, bahasa Inggrisnya gimana kalau nawar ini? Kalau bahasa Indonesia bisa saya nawar, kalau bahasa Inggris ya sudah, pokoknya jalan aja. Tapi rupanya dengan membantu begitu mereka senang juga. Ini lagi kesimpulannya kedua hal tadi, Bu. Satu dimulai, yang kedua dipelihara. Siapapun tidak usah membeda-bedakan. Apalagi yang seiman, wah itu wajib, Bu. Yang tidak seiman aja harus kita garap, Bu, supaya networking kita makin luas. Ya, terima kasih. Mungkin begitu, Bu. Jazakallah khairan katsira. Barangkali dari yang lainnya tentang ubah Islamnya ini ada yang masih penasaran, ada yang ingin disampaikan? Oh, silakan Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya melanjutkan pertanyaan Ibu tadi. Iya. Sepertinya silaturahmi, menjaga silaturahmi itu sulit sekali. Terbukti di sejarah Islam sendiri, belum sampai satu generasi sudah terjadi perang antara Sayyidina Ali dengan Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian terus menerus terjadi persengketaan sampai terbunuhnya cucu Nabi Hasan Hussein dan seterusnya. Jadi pertanyaan saya sekarang bahwa putusnya silaturahmi itu sudah agak sulit untuk dihindari,
Bahkan mereka-mereka yang langsung dididik oleh Nabi sendiri, mereka memutuskan silaturahmi. Dan barangkali kiat-kiat apa yang harus kita lakukan seandainya terjadi, pasti kita mengalaminya di lingkungan keluarga, putus silaturahmi. Jadi kiat-kiatnya apa yang harus kita lakukan barangkali yang bisa membantu kalau sudah putus itu bagaimana kita bisa menyambung kembali. Ini memang sulit karena secara memungkinkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan sangat penting Pak. Saya pernah malu Pak didatangi ustaz saya. Jadi ustaz saya itu tiba-tiba datang ke rumah. Oh, ngomong ustaz, silakan. Dalam bahasa Jawa biasanya kalau orang lama Anda berkunjung, tiba-tiba berkunjung itu kita bilang ada apa kok janur gunung gitu ya, maksudnya janur gunung itu ada apa kok tumben gitu Pak. Kok tumben ke rumah saya, padahal lama gak ke rumah saya Ustaz ini. Pak, yang membuat saya malu apa Pak? Jawaban Ustaz ini, tidak ada apa-apa. Saya kesini hanya silaturahmi, melaksanakan tuntunan Nabi. Kamu sehat toh? Sehat Ustaz? Ya sudah, saya senang kalau lihat kamu sudah sehat. Ngobrol sebentar, ya udah habis itu, nah saya doakan mudah-mudahan kamu baik, keluargamu mana? Baik, ya. Nah, makasih ya, saya pamit dulu ya. Ya cuma begitu kok, saya cuma mau silat. Pelajaran moral yang saya ambil Bapak, silaturahmi itu tidak perlu menunggu kepentingan. Nah selama ini biasanya Pak, silaturahmi itu terjadi ketika ada kepentingan. Kalau mau ada kepentingan, datang, mau doa restu, nanti tanggal 9 mau ada silaturahmi gitu. Ada maunya, tapi ada maunya. Nanti kita punya kerjaan apa gitu, udah gitu kan silaturahmi dengan masyarakat ini karena mau perusahaan mau bangun ini. Tapi ketika ada kepentingan, nah pelajaran yang saya ambil dari ustaz saya itu rupanya sebaiknya silaturahmi itu tidak perlu menunggu kepentingan. Nah itu menjadi habit kita, menjadi tradisi kita untuk menyambung silaturahmi. Saya punya sahabat yang sangat sibuk Pak, dia sering konferensi pokoknya di rumah sama di luar negeri, itu lebih sering di luar negeri. Tapi silaturahminya Pak luar biasa. Pasti ngirimi foto, pasti ngirimi gambar. Dan kalau pas ke Jogja itu pasti mampir ke rumah saya. Padahal beliau lebih senior, lebih tua, lebih hebat gitu Pak. Tapi waduh itu pelajaran yang penting sekali dari senior saya itu. Jadi sudah tidak ada kepentingan dan memang murni menyambung. Ya pertanyaan yang kedua tadi, kalau sudah diputus itu bagaimana? Nah, Nabi memberi nasihat kepada sahabat itu sil man qata'aka, jadi sambung silaturahmi meskipun kepada orang yang memutus silaturahmi kepadamu. Ini memang tidak mudah Pak, betul, sangat tidak mudah, tetapi ketika dasarnya adalah kebersihan hati bukan kepentingan, maka menyambung itu menjadi mudah. Kita nggak pakai gengsi lagi kan Pak. Misalnya kita menjulurkan tangan dan kemudian yang kita ajak berjabat tangan itu tidak mau mengeluarkan tangannya, ya nggak apa-apa. Iya, kadang kita kan tersinggung Pak, ini sudah didahului kok nggak membalas. Kata Nabi, tugas kita adalah menyambung. Soal sana nggak mau menyambung itu, ya resiko tanggung penumpang karena urusan sana. Tapi urusan kita adalah menyambung. Pertanyaannya, nah besok kalau ketemu lagi bagaimana? Oh, kemarin udah dijulurkan juga nggak mau nyambung, ya tetap dijulurkan Pak. Nah ini memang kendalanya biasanya soal ego Pak. Ya ego, kalau kita egonya masih tinggi, kita masih gengsi, itu pasti nggak mau. Sama dengan misalnya kita sebagai pimpinan lalu mau mengerjakan tugas-tugas bawahan, itu kan bawahan malah seger dong. Jadi kita dulu yang memulai. Saya yang salah sana, kita tetap baik. Saya mengalami beberapa hal seperti itu Pak. Saya coba untuk tetap saya datang, saya biasa saja, saya tetap gak ada perasaan gimana-gimana. Lama-lama yang di sana cair juga Pak. Mungkin kan yang di sana mau membalas itu juga
punya pikiran yang sama. Nanti kalau saya begini, yang sana malah ganti narik. Mungkin, nah pikiran orang yang bermasalah kan begitu Pak. Kadang-kadang dia memperkirakannya yang negatif-negatif. Dan begitu terus kita menunjukkan kebaikan, menunjukkan inisiatif untuk memulai. Insya Allah nanti akan ada balasannya Pak. Memang Bapak betul bahwa problem silaturahmi, problem musyawarah itu terjadi sejak awal sejarah kita, itu sejarah Islam. Itulah saya sering mengatakan pada teman-teman, Ustadz juga manusia, ya, sahabat juga manusia, apalagi yang adalah Ustadz manusia sekali. Jadi banyak orang itu ya karena kita tetap menjadi manusia biasa, maka selalu ada ego, ada gengsi, ada. Nah, tapi nanti ini berkaitan dengan kematangan spiritual. Semakin orang itu matang, basis yang dia pakai itu tidak lagi kepentingan, tapi basis nilai, value. Nah kalau basisnya nilai, maka pengambilan keputusannya itu dasarnya adalah nilai. Itu yang dalam teori kepemimpinan disebut value based leadership. Jadi leadership yang berbasis pada nilai itu biasanya kuat sekali Pak, dia akan istiqomah. Dan dia menjadi tidak suka untuk belusuan, untuk apa saja. Itu karena memang ingin membantu, bukan karena pencitraan atau ingin apa, hanya ingin membantu. Di sebelah saya Pak, itu ada dokter bedah Pak, senior di Sarjito. Mana-mana naik sepeda. Kalau sore, Pak dokter ini luar biasa. Di belakang sepedanya itu dia bawa kreolin, bawa sikat, bawa sapu, kemudian keliling masjid-masjid Pak. Untuk apa? Minta izin kepada takmir agar boleh ikut membersihkan toilet masjid Pak. Ini dokter bedah senior Pak, yang sekali bedah itu bunyinya jut gitu Pak kalau bedah. Dokter senior begitu bedah itu kan bunyinya jut. Tapi kalau sore beliau tidak praktek, tapi itu dia keliling nyari masjid yang kotor. Itu sampai takmir di masjid-masjid sebelah itu gak enak hati Pak, gak enak sama Pak dokter, sampai mengatakan begini, Pak dokter jangan begitulah, Pak dokter kan bisa minta tolong orang lain untuk melakukan itu, jangan Pak dokter sendiri. Pak dokter kan amalnya bisa yang lain, jangan yang ini Pak dokter. Apa jawab Pak dokter tadi Pak? Oh yang lain sudah, yang belum yang ini. Nah itu kan meskipun levelnya sudah di sini Pak, tetapi kan kematangan spiritualnya luar biasa. Jadi dia tidak malu untuk ikut membersihkan, naik sepeda. Itu soal spiritualitas, soal kematangan. Sama dengan silaturahmi juga begitu. Meskipun yang putus sana, tapi kalau orang yang sudah matang, saya yang mulai minta maaf dulu itu tidak apa-apa. Persis kalau dalam keluarga kalau ada perselisihan, itu kalau yang belum matang, itu pasti berebut kebenaran Pak. Tapi kalau yang sudah matang kayak Nabi, berebut kesalahan, berebut minta maaf. Suatu kali Nabi pulang kemalaman ketok pintu, Aisyah nggak dengar. Dan kemudian menggelar sorban, Nabi tidur di depan pintu. Tengah malam waktu bangun mau sholat malam, Aisyah lihat, kok Nabi belum pulang, lalu buka pintu, ada Nabi di situ, bangun, berebut untuk meminta maaf. Yang salah kemalaman, yang satu, aku yang salah, kok nggak dengar Anda ngetok pintu. Oh, kalau kita yang nggak dibukakan pintu bisa lain lagi. Sambil batu kemudian. Nah itu berkaitan dengan kematangan. Bagaimana dia bisa turun untuk menyatuni. Nah silaturahmi saya kira juga menyatuni kematangan itu Pak. Mudah-mudahan setelah kita bersihkan hati, yang bangsanya gengsi, bangsanya ego, itu udahlah itu udah selesai pada kira-kira usia-usia seperti kita ini. Ketika berbuat baik, apa yang terbaik bisa kita lakukan. Lillahi ta'ala. Betul Pak. Terima kasih. Intinya adalah lillahi ta'ala.
Terima kasih. Iya Pak. Jazakallah khairan katsiran.